Pemerintah Republik Indonesia telah menindaklanjuti Paris Agreement dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change atau Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim. Indonesia telah menetapkan Komitmen Nationally Determined Contribution atau NDC, yaitu A. Penurunan sebesar 31,89% tanpa syarat, dan B. Penurunan sebesar 43,2% dengan bantuan internasional dari tingkat emisi normalnya atau business as usual. Sebagai upaya mencapai target NDC tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui A. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon. B. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Nomor 16 Tahun 2022 tentang cara penyelenggaraan nilai ekonomi karbon sektor pembangkit tenaga listrik, dan C. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon sektor kehutanan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UU P2SK mengamanatkan kepada OJK untuk perizinan dan pengawasan atas penyelenggaraan perdagangan karbon di bursa karbon, di mana ditetapkan unit karbon sebagai efek. Peran OJK menjadi penting untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan bursa karbon untuk mewujudkan perdagangan karbon yang teratur, wajar, dan efisien. Dengan adanya bursa karbon yang memfasilitasi perdagangan unit karbon, maka menjadi peluang untuk perusahaan melakukan upaya-upaya dekarbonisasi dalam rangka mencapai target net zero emission masing-masing perusahaan. Perdagangan karbon khususnya melalui bursa karbon merupakan salah satu mekanisme untuk mendorong penurunan emisi pada jangka panjang. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan khususnya perusahaan menjadi penting untuk menjalankan masing-masing peran dalam perdagangan karbon, antara lain sebagai pemilik proyek dari berbagai sektor termasuk FOLU atau Forestry and Other Land Use, energi, pertanian, IPPU atau Industrial Process and Production Use, serta limbah. Dengan adanya kolaborasi di berbagai sektor antara kementerian dan lembaga, khususnya Kemenko Marves, Kementerian LHK, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN dan OJK, dan dengan pihak swasta, serta seluruh pemangku kepentingan, maka Indonesia optimis dapat mencapai target Nationally Determined Contribution atau NDC tahun 2030 dalam menuju net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.